Aku Firtia Kinanti Ramadini, biasa dipanggil Firtia, dari Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November FTIRS. Kenalin, aku Aisyah Syakira Kroto Ain, biasa dipanggil Aisyah, dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Halo semuanya, nama aku Reydina Dian Sri Marinda, bisa dipanggil Reydina dari Departemen Statistika FSAD. Halo, namaku Caroline Permatasari Pramesita Gonokusumo, biasa dipanggil Carol, dari jurusan Teknologi Informasi Fakultas Electics. Halo semuanya, nama aku Ana Hanifah Muslimah, orang-orang biasa manggil aku Hanifah atau Hani. Aku dari Manajemen Bisnis tahun 2021 dari Fakultas Kreabis. Halo semuanya, aku Tania Elizabeth Wahyudi dari Teknik Kelautan FTK. Baik, kenalin, nama aku Dandi Jordan, biasa dipanggil Jordan atau Koko, dari Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi. Jadi dulu awal aku masuk ITS itu sebenarnya campuran antara hasil niat, kesempatan, dan sedikit keberuntungan. Aku masuk lewat jalur SNMPTN yang mana itu memang hasil dari nilai rapot dan prestasi selama sekolah. Nah, kenapa aku pilih ITS sebagai tujuan aku kuliah? Karena bagiku ITS punya nama yang kuat, lingkungannya positif dan kompetitif, jadi aku ngerasa kalau ITS itu tempat yang cocok buat aku berkembang. Balik ke tahun 2019 pas aku SMA, aku udah milih nih, aku pengen jurusan Teknik Kelautan ITS. Selain karena memang keinginanku sendiri, aku merasa bahwa potensi karir ke depannya di kampung halamanku di Batam itu sangat mumpuni ketika aku punya background sebagai engineer di teknik kelautan. Aku tuh sebenarnya pengennya fakultas kedokteran dulunya. Cuman di Hamin seminggu banget tuh, aku debat dikit lah sama mami aku, kayak nggak boleh jangan di kedokteran. Ya udahlah, akhirnya aku mencoba mencari cara dan aku buat tidur dan ternyata malah gedungnya teknik fisika yang lewat-lewat mimpi. Pertama sih dari ini ya, mungkin adaptasi lingkungan yang paling signifikan tuh perubahan dari anak SMK tiba-tiba ke circle kuliah gitu kan susah. Apalagi di tahun pertama juga masih online kan, gitu. Jadi benar-benar susah. Struggle utamanya tuh ini ya, karena waktu 2021 tuh masih COVID, kalau teman-teman ingat ya. Jadi waktu awal kita nggak kayak anak-anak 23, 24 sekarang yang udah bisa ngerasain gerigi offline ya, kita geriginya online. Jadi susahnya tuh waktu kita ketemu temen ya, walaupun udah 1 tahun bersama, tapi waktu ketemu langsung masih tetap asing gitu. Jadi masih harus beradaptasi lagi waktu ketemu langsung. Titik balik ketika aku down di perkuliahan itu adalah ketika aku mengalami kesulitan di tanah perantauan ini. Karena kan aku nggak punya keluarga di Surabaya, tapi di sisi lain teman-temanku dan orang-orang terdekatku yang aku temui di Surabaya sudah seperti keluarga sendiri bagi aku. Aku bisa banyak menemukan kemudahan karena teman-temanku yang ada di Surabaya. Jadi menurut aku titik balik dari kesulitan yang aku alami di perkuliahanku adalah ketika aku bertemu teman-teman yang tulus ada untuk aku di sini. Jadi waktu itu aku paling down waktu praktikum namanya sistem operasi dan jaringan komputer. Di situ aku ngerasa nggak bisa banget ngerjain praktikumnya tanpa bantuan teman atau tanpa diajari teman dulu. Tapi akhirnya aku sadar kalau kita itu individu yang berbeda, jadi kita punya our own time to shine. Semenjak masuk kuliah, itu kalau udah bisa dikonsep, misalkan tujuan utamanya long term-nya mau apa, misalkan mau apres atau apapun, karena aku pengennya memang internasional, jadi semenjak maba itu aku selalu cari yang memang fokusnya ke internasional. Nah, tapi kalau boleh bisa balik nih, aku bakal lebih memfokuskan diri aku ke secara technical skills-nya aja sih, karena masih terlalu general mungkin ya. Kalau aku dikasih kesempatan buat kembali ke masa-masa awal perkuliahan, aku pengen lebih ngebanyakin ikut lomba sama nambahin pengalaman magangku. Karena waktu itu aku ngerasa ikut lombaku itu mulainya udah di semester pertengahan ke akhir, jadi kayak aku ngerasa kurang. Terus yang kedua, aku pengen nambahin pengalaman magang, soalnya aku ngerasa pengalaman magang itu penting buat dunia kerja. Dan kalau misal dikasih kesempatan dan bisa kembali
jadi maba di awal-awal perkuliahan, kayaknya setiap liburan semester aku bakal manfaatin waktu buat magang. Sosok yang paling berpengaruh buat aku itu yang pasti kedua orang tuaku dan juga kedua saudaraku yang benar-benar suportif dan juga bantuin aku untuk tentuin career path aku. Selain itu juga dosen-dosen IT, baik dosen pengajar, dosen pembimbing TA maupun dosen pembimbing lomba yang senantiasa sabar untuk ngajarin dan juga memberikan ilmunya ke aku. Dan yang terakhir juga teman-teman di jurusan teknologi informasi angkatan 2021 yang udah memberikan environment yang suportif ke aku dan buat aku bisa sampai di titik ini, terutama Kila, my ride or die dari day one di ITS. Kalau orang yang berpengaruh sebenarnya banyak banget ya, apalagi aku tinggal di sini jauh, first time LDR sama mami. Tapi sosok yang paling berpengaruh pasti ya mami sebagai orang tua aku yang memberikan emotional support, memberikan material support dan banyak hal lainnya. Tapi kalau selama di sini karena aku punya dosen wali, aku panggil deh dosen waliku Prof. Haryo. Ini juga membantu aku dalam proses akademik dan juga memberi dukungan supaya aku lebih maju lagi ke depannya. Bahkan aku didorong untuk S2 sama beliau. Rencana setelah lulus pengen banget langsung kerja gitu ya, langsung pokoknya harapannya di perusahaan besar gitu aja, baik yang internasional maupun yang BUMN. Soalnya ya pengen banget kerja, pengen tahu karir itu gimana, terus berprestasi di lingkungan yang baru juga, ketemu yang namanya the real professionalism gitu. Terus untuk harapan buat diri sendiri, Firtia, kamu semakin hebat ya nanti, semakin sukses, supaya membanggakan alma matermu juga, membanggakan orang-orang penting yang kamu sayang. Rencana setelah lulus kuliah nanti, aku mau mulai masuk ke dunia kerja dan mulai menata masa depanku sesuai dengan apa yang aku impikan. Harapan buat diri aku, semoga aku bisa terus bertumbuh dan aku bisa kuat menghadapi apapun yang akan ada di masa depan. Waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan putarannya. Perjalanan panjang kini telah sampai pada penghujungnya. Namun setiap langkah yang telah ditempuh, setiap tantangan yang telah dihadapi, tak akan pernah sirna begitu saja. Setiap detik yang berlalu, mengukir kisah indah yang akan abadi selamanya. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang menuju kehidupan baru yang penuh harapan, cita-cita, dan impian yang harus terwujud. Di balik setiap tetes keringat, di balik setiap lelah, dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, Ibu yang luhur telah menempa kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia yang penuh warna. Terima kasih ITS untuk setiap senyuman, setiap pelajaran, dan setiap ukiran cerita yang berharga. Vivat! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS!